Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Krillin terbangun dengan banyak perban yang kini menutupi tubuhnya. Lord Yamcha malah sombong dan berkata meskipun tanpa kacang senju, dia bisa bangun dengan cepat. Sontak aja Tensian langsung memukulnya karena Yamcha masih saja bersikap sombong setelah trio The Danger menyelamatkan mereka. Krillin sendiri merasa mereka sangat lemah karena meskipun cuma lawan trio The Danger, tapi mereka mendapatkan luka yang parah. Dia nggak tahu apa yang terjadi jika lawan mereka adalah para dewa yang pastinya memiliki kekuatan super kuat. Lord Yamcha menyemangatinya bahwa mereka masih punya 2 tahun untuk belajar menjadi lebih kuat. Tapi yang dia khawatirkan adalah bagaimana mereka tahu kapan perang akan dimulai dalam situasi ini. Lavender menjelaskan dewa kehancuran mereka yaitu Sidra pasti akan ngasih tahu tentang hal ini. Lagi pula Lavender yakin dengan mata ketiga Tensian dia bisa melihat menembus awan. Mendengar itu sontak saja membuat teman-teman sampai tertawa. Karena ternyata Tensian tidak memiliki kemampuan seperti itu. Basi lalu bertanya bagaimana Tensian bisa memiliki mata ketiga itu. Nah, Tensian menjelaskan dia adalah keturunan dari klan bermata tiga yang punya keistimewaan ini. Tapi sekarang klannya tersebut sudah tidak ada lagi. Semasa kanak-kanak dulu, Tensian sering mendengar dari pendahulunya yang menceritakan legenda lama tentang kehadiran mata ketiga ini. Ada yang bilang itu kehadiran dewa sampai orang luar menganggap mereka sebagai klan setan. Tapi orang tua Tensian mengajarkan dan menjadikan ini sebagai perbedaan kekuatan dan identitas mereka. Kemudian Tensian bergabung dengan dojo kepala bangau dan bertemu dengan Choju sahabat baiknya. Tapi saat dia kembali pulang ke kampung halamannya, keluarga Tensian telah hilang entah kemana. Tensian sudah habisin waktu untuk cari mereka, tapi Tensian buat keputusan untuk jadikan dojo bangau sebagai keluarga keduanya. Setelah itu, Ten bertemu dengan Yamcha, Krillin, dan Son Goku. Saat itu, mereka belajar seni bela diri di dojo Kami Sennin. Dan sekarang, mata ini Tensian yakini hanya sebagai ciri fisiknya serta nggak ada hubungannya dengan ramalan orang dulu. Yamcha pun setuju karena di bumi sendiri banyak makhluk aneh yang ada. Seperti contohnya, raja di bumi adalah seorang anjing dan terlebih ada laki-laki yang tidak memiliki hidung. Sontak aja, Krillin langsung tersinggung karena dirinya emang tidak memiliki hidung. Yamcha berpendapat mereka semua dulunya adalah pasukan yang kuat, tapi untuk sekarang mungkin tidak. Bergamo pun mempertanyakan kenapa mereka bisa merasa tidak kuat. Semuanya langsung menunduk dan Krillin menjelaskan saat ini Goku lagi dikurung di semesta ke-19. Dan mungkin saja Goku nggak akan bersama mereka lagi. Jadi mereka harus menyelesaikan perang ini tanpa dirinya. Lord Yamcha lalu memberi mereka semangat dan bilang kalau Goku masih ada bersama mereka di sini di hatinya. Goku telah mengajarkan mereka banyak hal dan membuktikan kalau hal yang dianggap mustahil akan menjadi tidak mustahil. Jadi Lord Yamcha bertekad dia akan memenangi perang ini dan selamatkan Goku dari tangan musuh. Setelah 1 bulan kemudian, di bumi Papa Roni lagi berbincang dengan 17 dan 18. Papa Roni menjelaskan tentang robotnya yang emang berguna untuk menjelajahi alam semesta. Tapi nampaknya dia masih perlu menyelesaikan beberapa masalah. Karena robotnya itu baru bisa digunakan hanya setelah nunggu sebulan dan itu dia katakan masih kurang praktis. Namun karena dia udah berada di bumi selama 1 bulan, jadi saat ini waktunya sudah tepat. 17 dan 18 pun mengajak Papa Roni untuk segera berangkat ke alam semesta ketiga. Dan nampak 18 sangat bersemangat karena dia udah banyak berhutang pada suaminya. Demi keluarga mereka, dia harus berjuang juga. Begitu juga dengan 17 yang pamitan pada anak-anaknya untuk menjaga ibu mereka. Serta 18 minta Maron untuk menjaga bibinya juga. Anak-anak mereka sangat senang dan berjanji akan menjaga pulau hewan selagi ayah mereka pergi. Kemudian nampaklah Sinbut yaitu robot yang akan mereka gunakan untuk berteleport. Yang rupanya robot itu memiliki ukuran yang kecil. Papa Roni menjelaskan mereka cuma harus memasukkan tujuan dan robot itu akan berteleport ke tujuan secara langsung. Lalu Satan dan Bundut datang ke tempat mereka karena permintaan dari wali kota. Mereka mendeteksi sebuah perangkat elektronik yang tidak dikenal terletak di tempat ini. Karena satu-satunya perangkat elektronik yang ada di kota ini sudah terbakar. Jadi Satan pun bertanya apakah perang sudah dimulai atau hanya peringatan palsu. Papa Roni menjelaskan kalau itu cuma alarm palsu karena 17 dan 18 ingin mengembara ke semesta ketiga. Dan dia baru saja mengaktifkan Sinbut, jadi itu pasti telah mengganggu rangkaian magnetik di kota ini. Papa Roni memperkenalkan dirinya dan minta Satan untuk mengatakan namanya.
Sontak aja Satan langsung menegaskan bahwa dia adalah orang terkuat di dunia. Pepperoni tentu nggak percaya dengan itu karena seingatnya dia nggak pernah lihat Satan di turnamen kekuasaan dulu. Di sini Satan langsung menunjukkan kebolehannya dan mengarahkan tinjunya ke berbagai arah untuk membuat Pepperoni kagum. Tapi tiba-tiba pukulannya itu ditahan oleh anak 17 karena apa yang Satan lakukan tadi hampir saja melukai adiknya. Ibunya pun langsung menghentikan perlakuan anaknya itu. Melihat wanita itu, Satan langsung kaget karena ternyata istri 17 adalah model superstar. Wanita itu membenarkannya dan dia juga tahu kalau Satan adalah sang juara dunia yang memiliki seni bela diri terkenal. Sontak aja Satan langsung lope-lope dirinya diakui seperti itu. Dan setelah mendengar perbincangan mereka, Pepperoni akhirnya tahu kalau Satan rupanya terkenal juga ya. Sementara Bundut yang lagi kelaparan mulai melihat robot itu dan penasaran apakah ini bisa dimakan. Dia mengangkatnya dan bertanya-tanya benda apa itu. Setelah itu dia langsung memasukkannya ke dalam mulut hingga mereka yang lihat aja sampai terkejut. Saat robot itu di dalam mulutnya ada tombol yang tertekan hingga buat robot itu aktif dan seperti mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. 18 yang panik segera berlari untuk menghentikannya dan merasa sangat kesal kenapa Bundut selalu muncul di waktu yang tidak tepat. 18 melompat ke dalam bulatan cahaya yang mengelilingi Bundut. Namun dia sudah terlambat. Cahaya itu perlahan menghilang hingga 18 dan Satan sangat mengkhawatirkan Bundut. Kini Bundut sudah menghilang dari hadapan mereka termasuk robot ciptaan Pepperoni yang telah membawa Bundut pergi. 18 bertanya kemana Sinbut membawa Bundut pergi. Nampak Pepperoni juga begitu panik karena Bundut aktifkan robot itu tanpa tujuan baru. Dan hal itu menyebabkan Sinbut akan berteleport ke tempat tertentu secara acak. Pepperoni menegaskan mustahil untuk mencari Bundut. 18 nanya bukankah ada lokasi yang dipilih sebelum ini? Pepperoni membalas Bundut mungkin masih berada di semesta ketujuh kalau tujuannya tidak diubah. Tapi sekarang nampaknya akan berbeda. 17 juga udah menyangka pekerjaan yang mereka buat tidak akan menghasilkan apa-apa. Sedangkan Satan yang gak tahu apa-apa menganggap Pepperoni telah menggunakan trik sulap. Karena apapun yang dilakukan G-Factor baginya selalu aneh dan di luar perkiraannya. Jadi dia pun minta Pepperoni untuk ngasih tahu di mana Bundut sekarang. Dan kita pun ditunjukkan saat ini Sinbut ternyata bawa Bundut ke alam iblis. Yang nampak banyak iblis kini lagi mengelilingi Bundut yang mungkin akan menyerangnya. Alam iblis ini mungkin juga adalah alam yang dikuasai oleh Dabura sang Raja Iblis. Nah, karena Bundut ini juga dulunya merupakan iblis, jadi sebenarnya dia cocok juga berada di sini. Dan mungkin saja dia bakal melakukan latihan di sini untuk perang nanti. Di semesta ke-11 sendiri masih menunjukkan Gohan yang lagi dikepung oleh para penjahat. Mereka mengancam Gohan kalau dia nggak mungkin bisa bawa kabur kotak itu dan mintanya menyerahkan pada mereka. Saat nggak punya pilihan lain, mau nggak mau Gohan akan gunakan kekuatan Ki-nya. Dia melemparkan kotak itu ke atas sehingga membuat para penjahat penasaran apa yang dia lakukan. Dan di sini terlihat semua peluru yang ditembakkan penjaga itu mampu ditangkap semua oleh Gohan. Gak sampai situ, Gohan juga menghempaskan para penjaga itu dengan tenaga dalam. Setelah itu, Gohan buang semua peluru yang dia tangkap lalu menginjak kepala si penjahat. Juga menghajar muka si alien itu dengan tendangan Messi. Sontak aja makhluk kroco itu yang gak berdaya tubuhnya terjatuh menimpa para penjahat. Selanjutnya, Gohan bergerak cepat untuk mendapatkan kembali kotak yang dia lempar tadi. Nah, melihat gaya gravitasi antara kotak yang dia lempar sambil menghajar para penjahat itu bisa dibayangkan sangat cepat banget kan? Kalau dibuat animenya mungkin bakal sangat cepat dan juga epic pastinya. Sementara itu, Jiren dan Dispo yang khawatir pada Gohan bergerak untuk menyelamatkannya. Jiren menembus sebuah jendela yang nampak seperti agen rahasia FBI. Mereka pun lanjut bergegas ke tempat Gohan dan tiba-tiba mereka terkejut melihat Gohan ternyata baik-baik saja. Jiren pun bertanya kenapa Gohan tidak menjawab panggilan mereka. Gohan membalas kalau dia ada kesibukan sedikit. Dispo penasaran kenapa Gohan malah turun ke bawah dan tidak menggunakan jendela yang pertama saat dia masuk. Gohan pun kelupaan seharusnya dia emang menggunakan jendela awal untuk keluar tanpa harus melawan para penjahat kroco itu.
Meski begitu, Jiren tetap menilai Gohan dengan baik karena bagaimanapun Gohan sudah menyelesaikan misi ini dengan bagus. Para penjahat itu lalu dibawa oleh sebuah mobil tentara. Gak lama kemudian, para Pretopers yang diketuai oleh jenderal datang dan memberi selamat pada Gohan. Karena apa yang telah Gohan lakukan berjalan dengan baik, dan lebih lagi Jiren serta Dispo memuji keberaniannya. Walaupun Gohan sudah membuktikan dirinya di turnamen kekuasaan, tapi kali ini Gohan sudah memenuhi harapan mereka dengan membela orang yang tidak bersalah. Dengan begitu, Gohan diakui mereka sebagai saudaranya. Dan mulai malam ini, Gohan adalah anggota Pretopers yang ke-82. Mendengar itu, Gohan pun tentunya langsung menjadi senang. Dan untuk menyambut Gohan sebagai anggota baru mereka, semuanya berkumpul dan mengadakan pesta besar. Jenderal pun mengatakan lagi, meskipun dia belum kenal dekat dengan Gohan, tapi dia sudah sayang kepadanya. Dan semua anggota Pretopers tentu tidak ada satupun yang membenci Gohan. Mereka semua menyambutnya dengan sangat bahagia. Lalu Dispo minta Gohan untuk menceritakan keluarganya karena yang mereka tahu cuma Goku. Gohan pun mulai bercerita kalau dia memiliki seorang adik dan ibu yang sangat tegas yang selalu inginkan dia dan adiknya berhasil dalam hidup. Lalu Gohan menikah dengan Videl dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pan. Dan saat Dispo penasaran dengan anaknya, Gohan pun langsung menunjukkan foto mereka. Dispo sangat kagum dengan mereka dan dia pun menunjukkan keluarganya juga pada Gohan. Nah, Dispo menunjukkan sebuah foto dan ternyata Dispo memiliki anak yang banyak. Gohan pun memuji keluarga Dispo karena katanya anak-anaknya itu sangat lucu. Dispo pun setuju dengan itu karena mereka adalah keturunannya yang terakhir. Gohan sontak terkejut karena yang dia kira Dispo masih memiliki keturunan yang lain. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya Toppo dan juga Belmont yang menggunakan tongkat untuk berjalan. Belmont berkata dia telah melintasi jalan kematian, tapi hubungan antara mereka sekarang tidak terlalu kuat. Makanya Belmont buat keputusan untuk kembali bersama mereka. Di sisi lain, Trunks dan Goten nampak masih gagal dalam memukul perangkat itu bersamaan. Jadi, Trunks menyimpulkan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mengandalkan pintu aneh yang Goten lihat di dalam dirinya. Tapi, sampai saat ini Trunks belum juga menemukan pintu yang dimaksud. Goten memberinya semangat jika dia bisa sampai ke sana, maka Trunks pun pasti bisa. Trunks yang gak punya pilihan lain kembali memfokuskan dirinya dan tiba-tiba dia berhasil. Trunks berada di sebuah tempat gelap dengan pintu besar di depannya. Tiba-tiba dia pun mendengar suara Goten yang ternyata berada di balik pintu itu. Artinya alasan mereka gagal terus karena kekuatan mereka terhalang pintu itu. Jadi Trunks minta Goten untuk membuka pintu itu bersama-sama. Sebelum dilakukan, tiba-tiba Goten melihat refleksi pintu itu yang ternyata menampakkan Gotenks. Begitu juga dengan Trunks yang melihatnya. Goten pun mulai menggerakkan tangannya dan ternyata Gotenks juga mengikutinya. Di balik pintu itu, Trunks juga melihat hal yang sama. Tiba-tiba mereka mendapatkan ilham kalau ternyata yang mereka lihat bukanlah Gotenks, melainkan diri mereka sendiri. Yaitu Goten melihat Trunks dan Trunks melihat Goten. Jadi Goten minta Trunks untuk mengangkat tangan mereka bersama-sama secara serentak. Dan benar aja pintu itu langsung menjadi transparan serta mereka dapat melihat keduanya secara jelas. Tiba-tiba muncullah sebuah cahaya menyilaukan dan bangkitlah kesatria terkuat yaitu Gotenks. Mereka sontak terkejut melihat Gotenks dan rupanya mereka bukan harus melawan iblis di balik pintu itu. Tapi iblis yang harus mereka kalahkan ternyata adalah Gotenks. Intinya di sini adalah dengan fusion mereka nggak perlu mencocokkan satu sama lain karena semuanya berfungsi secara otomatis. Tapi setelah fusion selesai mereka harus bisa melakukannya secara mandiri. Dengan begitu mereka bisa melakukan sesuatu tanpa harus perlu bergantung lagi pada fusion. Mereka kembali sadar dan bersiap untuk mempraktikkan apa yang mereka dapat tadi. Keduanya langsung memukul perangkat itu bersamaan dan ternyata pukulan mereka berhasil. Lampu itu langsung pecah hingga Whis yang lihat aja sampai terkejut. Setelah mereka melakukannya, keduanya sampai nggak menyangka kalau mereka berhasil. Kedua bocah ini memberikan jempolnya pada Whis dan memintanya melatih mereka lebih keras lagi. Setelah itu mereka pun terjatuh dan pingsan karena kelelahan. Melihat mereka, Whis pun sampai tertawa. Kemudian Whis menatap ke langit dan melihat sebuah cahaya yang dia katakan itu adalah Berus. Whis menjelaskan setelah beribu-ribu tahun Berus akhirnya buat keputusan untuk kembali.
Yang bisa diartikan Berus memang sudah bersiap dalam perang besar ini. Dan waktu pun flashback ke beberapa saat kemudian, nampak ikan orakel terkejut Berus akan pergi. Sebelumnya dia melihat Whis dan dua bocah Saiyan pergi dari planet ini. Dan sekarang Berus pun akan pergi, yang membuat ikan itu panik karena gak akan ada yang memberinya makan. Berus mengatakan agar ikan itu pergi saja ke bumi karena di sana pasti banyak makanan. Ikan orakel bertanya apakah dia boleh ikut. Tapi Berus nggak mau ikan itu ikut karena ini adalah urusan personal dan hanya ingin dia sendiri yang pergi. Berus menegaskan dengan perang yang hampir mencapai waktunya, satu-satunya teman yang dia perlukan adalah kesunyian yang berkepanjangan. Karena itulah alasan Berus ingin pergi sendirian. Kemudian Berus menggunakan sebuah jubah yang membuat ikan orakel sangat kagum. Dia berkata Berus jarang sekali menggunakan pakaian itu. Nampaklah saat ini Berus dengan pakaian barunya. Berus bilang kalau hal seperti ini dia pakai bila pulang ke rumah saja. Dan Berus berkata dalam hatinya, dia akan segera pulang ayah. Wow, kemanakah Berus akan pulang dan siapakah ayahnya sebenarnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.